Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas dasar fisiologi tumbuhan Agro B. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai respirasi pada tumbuhan. Setiap sel hidup membutuhkan energi untuk mempertahankan hidupnya, dan energi ini diperoleh dari substrat tertentu melalui proses respirasi. Respirasi adalah peristiwa oksidasi kompleks suatu substrat pada semua sel hidup suatu organisme untuk membentuk molekul yang lebih sederhana dengan melepaskan energi. Peristiwa respirasi ini terjadi secara terus-menerus, siang dan malam, pada semua sel hidup. Dan apabila respirasi ini terhenti, maka sel tersebut akan mati. Respirasi pada tumbuhan terjadi di stomata pada daun, lentisel pada batang, dan rambut akar pada akar. Nah, respirasi ini terbagi menjadi dua berdasarkan kebutuhan oksigennya, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen dalam prosesnya, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen dalam prosesnya. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Perbedaan pertama dilihat dari ada dan tidaknya oksigen. Respirasi aerob membutuhkan oksigen selama siklus berlangsung, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen selama prosesnya. Perbedaan kedua dilihat dari energi yang dihasilkan. Pada respirasi aerob itu menghasilkan 36 ATP, sedangkan pada respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya yaitu dari proses dan tahapan. Pada respirasi aerob, proses dan tahapan yang dilalui yaitu kompleks, dimulai dari glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan pada respirasi anaerob, proses dan tahapannya hanya sederhana, yaitu glikolisis dan fermentasi. Perbedaan terakhir terlihat pada lokasi. Respirasi aerob berlangsung di mitokondria, sedangkan respirasi anaerob berlangsung di sitoplasma. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi respirasi. Adapun faktor yang mempengaruhi respirasi terbagi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari tumbuhan itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tumbuhan itu sendiri. Adapun contoh dari faktor internal yaitu faktor fotoplasmik dan juga konsentrasi substrat respirasi yang terdapat pada tumbuhan. Sedangkan contoh faktor eksternal yaitu temperatur, suhu, kandungan oksigen yang ada di udara, kandungan karbon dioksida, tersedianya air, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan pada reaksi aerob dan anaerob. Pada reaksi aerob, tahapannya dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah peristiwa pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Kemudian peristiwa glikolisis ini berlangsung di dalam sitosol atau dalam sitoplasma. Tahap ini menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH2. Tahap selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini merupakan langkah awal untuk memulai langkah ketiga yaitu siklus Krebs. Pada langkah ini, asam pirufat yang terbentuk pada glikolisis kemudian diubah menjadi asetil-CoA dan menghasilkan 2 NADH. Dekarboksilasi oksidatif ini berlangsung di matriks mitokondria. Kemudian kita masuk pada langkah ketiga pada respirasi aerob, yaitu siklus Krebs. Pada siklus Krebs ini diawali dengan masuknya asetil-CoA yang berasal dari proses dekarboksilasi oksidatif tadi. Kemudian asetil-CoA yang dari proses kedua tadi akan bereaksi dengan asam oksaloasetat menghasilkan asam sitrat. Secara bertahap asam sitrat melepaskan 2 atom C-nya sehingga kembali menjadi asam oksaloasetat. Peristiwa ini diikuti dengan reaksi pelepasan elektron dan ion hidrogen oleh NAD+ dan FAD+ yang menghasilkan 2 molekul NADH2, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP.
Dari seluruh rangkaian peristiwa siklus Krebs akan menghasilkan 4 molekul CO2, 6 molekul NADH2, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP. Selanjutnya adalah tahapan terakhir dari respirasi aerob, yaitu transport elektron. Awal mula terjadinya transport elektron yaitu NADH2 memasuki reaksi dan dihidrolisis oleh enzim dehidrogenase kembali menjadi ion NAD+ yang diikuti oleh pelepasan 3 ATP. Kemudian diikuti molekul FADH2 yang dihidrolisis oleh enzim flavoprotein kembali menjadi ion FAD+ dan menghasilkan 2 molekul ATP. Keduanya juga melepaskan ion hidrogen diikuti elektron. Peristiwa ini disebut juga dengan reaksi oksidasi. Selanjutnya, elektron ini akan ditangkap oleh Fe+ sebagai akseptor elektron dan dikatalis oleh enzim sitokrom B, C, dan A. Peristiwa ini disebut juga reaksi reduksi. Reaksi reduksi dan oksidasi ini berjalan terus sampai elektron ini ditangkap oleh oksigen sehingga berikatan dengan ion hidrogen menghasilkan H2O atau air. Hasil akhir dari sistem transport elektron ini adalah 34 molekul ATP, 6 molekul H2O atau molekul air. Kemudian secara keseluruhan reaksi respirasi aerob ini akan menghasilkan 38 molekul ATP, 6 molekul H2O, dan 6 molekul CO2. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahapan yang terjadi pada reaksi anaerob. Tahapannya dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Pada fermentasi alkohol, setelah terbentuknya asam pirufat dari hasil akhir glikolisis, asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi dan dikatalisis oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi etanol atau alkohol dan terjadi degradasi melalui NADH menjadi NAD+ serta membebaskan energi atau kalor. Pada reaksi fermentasi alkohol ini akan menghasilkan 2CH3CH2OH ditambah dengan 2CO2 kemudian ditambah dengan 28 kakal. Selanjutnya kita akan memasuki fase terakhir dari respirasi anaerob, yaitu fermentasi asam laktat. Proses fermentasi asam laktat dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak tersedianya oksigen, maka asam pirufat akan mengalami degradasi molekul secara anaerob dan dikatalisis oleh enzim asam laktat dehidrogenase, kemudian direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Asam pirufat yang terbentuk saat glikolisis tidak memasuki daur Krebs dan rantai transport elektron karena tidak tersedianya oksigen sebagai penerima atom H yang terakhir. Akibatnya asam pirufat direduksi karena menerima H dari NADH yang terbentuk saat glikolisis, maka terbentuklah asam laktat. Peristiwa ini akan menghasilkan 2 ATP untuk setiap mol glukosa yang direspirasi. Pembahasan selanjutnya adalah penjelasan singkat mengenai titrasi. Jadi di sini titrasi adalah penambahan lambat suatu larutan yang diketahui konsentrasinya ke dalam larutan lain yang diketahui volumenya tapi tidak diketahui konsentrasinya sampai terjadi reaksi netralisasi. Biasanya ini ditandai dengan perubahan warna pada larutan. Baiklah, cukup sampai di sini presentasi kami tentang respirasi pada tumbuhan. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.